Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, kami hormati, senantiasa kami taati para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus Habibana al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Attas. Kita doakan beliau sehat terus, panjang umur, Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat, amin ya rabbal. Para tokoh dan sesepuh masyarakat di apa nama tempatnya Pak? Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Oke. Jadi ini maksudnya apa? Jakarta juga? Jakarta Selatan. Pinggiran. Yang datang berarti orang pinggiran namanya. Mobil khusus segenap DKM Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, para pecinta baginda Rasulullah SAW, Allah akan berikan syafaatnya nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oi, masih hidup? Alhamdulillah, di malam kita bisa kumpul. Mudah-mudahan duduk dan bersimpuhnya kita di sini Allah catat sebagai investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah banyak banget, masya Allah, yang Habibana sampaikan, jelas, gamblang, tegas. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat buat kita. Memang dalam hidup ini rasa-rasanya kita perlu sosok yang bisa dicontoh, sosok yang kesehariannya, kemuliaan akhlaknya paling tepat untuk kita teladani, sehingga hidup kita ini gak nyasar kemana-mana. Karena yang namanya hidup itu perlu tujuan. Tadi yang beliau sampaikan, masya Allah, mengajarkan kepada kita bahwa betapa Rasulullah ini satu-satunya sosok yang paling mulia di atas muka bumi. Mulia dari sisi mana, semuanya serba hebat. Rasulullah dilihat dari sisi kepemimpinan paling hebat. Ada buku dulu judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pengarangnya Michel H. Hahn. Kenal kan? Saya juga kagak. Baca doang. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di situ ada Mahatma Gandhi, di situ ada Napoleon Bonaparte, di situ ada Hitler, di situ ada Bunda Teresa, dan pemimpin-pemimpin agama serta spiritual lainnya. Penulisnya bukan orang Islam, tetapi subhanallah, tokoh yang paling ditempatkan ranking 1, number 1, paling atas tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi kepemimpinan kita lihat, Hitler di ujung hidupnya pas mau mati,
Itu yang dicari istrinya yang paling cantik, namanya Eva Braun. Mau mati nyariin bini. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa padang pasir, singa gurun yang menaklukkan dataran Eropa saat itu. Mau mati yang dicari senjatanya. Tapi kekasih kita semua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mau wafat di ujung hidupnya, yang dicari siapa? Kita umatnya. Ummati, ummati. Gak ada pemimpin lain yang seperti beliau. Dari sisi kesehatan, Rasulullah hidupnya paling sehat. 63 tahun Rasulullah hidup, sejarah mencatat sakit cuma 2 kali. 63 sakit 2 kali. Kita nggak usah nungguin umur kepala 6, baru sampai 45, 50 penyakit udah ngantri. Jantung koroner, diabetes, hepatitis, polisidemia vera, stroke. Ini penyakit paling berat sedunia, stroke. Penyakit stroke, bagaimana dua stroke itu penyakit. Stroke itu ya. Kenapa? Karena Rasulullah memang dikaji oleh semua dokter bidang kesehatan. Hidupnya paling sehat. Sarapannya pagi korma 7 butir, enteng, bener nggak? Badan nggak terlalu berat. Siang makan roti gandum. Jadi pola hidupnya sehat. Kita bagaimana mau sehat? Sarapan nasi uduk itu sampai munyu banget di piring. Kirain nasi doang kali Pak, asal dibelek nasinya ayam 2. Berat hidup kita, makanya penyakit dekat. Dari sisi kesehatan, dari sisi romantisme, Rasulullah satu-satunya pemimpin yang istiqomah memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan ya Umairah, yang artinya wahai yang pipinya kemerah merah. Wajar Aisyah dipanggil begitu Pak. Emang untuk pipi udah merah dari sononya. Nah, kalau ada emak-emak orang sini pipinya merah, ini ada dua kemungkinan nih. Kalau nggak habis digambar lakinya, jangan-jangan COD kagak bayar. Ya Umairah, kita kan kagak Mbak. Romantis sama bini, waduh lempengan baru nikah kan main lah. Itu mau kalau orang baru nikah, makanya kenapa orang baru nikah dibilang bulan madu. Kenapa namanya bulan madu? Karena orang baru nikah manisnya cuma hitungan bulan. Makanya nenek moyang kita bilang ya bulan madu. Belum pernah saya dengar pengantin baru lagi lewat depan rumah, mau kemana? Mau tahun madu Pak, kelamaan. Pasti bilangnya bulan. Kenapa? Karena manisnya cuma hitungan bulan. Dulu kita baru nikah, ditelepon sama bini, nama yang muncul di handphone apa? My lovely wife. Punya anak 1 berubah, istriku. Punya anak 3, istri doang, ku yang kagak. Pas punya anak 4, bini nelpon, nama bini kita di handphone apa? Mabes Polri. Semua udah pasti berubah. Tapi Rasulullah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Habibana aneh kebetulan kemarin keliling Kalimantan Timur. Ini saya cerita sedikit, bagi-bagi pengalaman ya, nggak apa-apa ya. Ini kira-kira kita kelar sampai jam berapa nih? Subuh. Yang begini yang bikin Ustaz pada cepat mati begini. Ustaz diseksa suruh ngoceh besok. Saya ke Kalimantan Timur. Program kita itu Habibana, kita yang ngajak jamaah buat sedekah Al-Quran, dan Al-Quran itu kita yang bagi-bagiin langsung di Kalimantan Timur itu. Saya Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Tenggarong. Ada satu tempat di ujung Tenggarong itu namanya Kecamatan Sungai Nunu. Dari Balikpapan Pak, perjalanan hampir 9 jam.
Saya dari Balikpapan, dari Melek, merem lagi, Melek, nyampe. Makanya di jalan mana yang ujungnya, saya cuma doa atuh ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, ya Allah, belok-belok mulu jalan. Nyampe di sono, berhenti tuh mobil, saya kata udah kelar kali ya. Udah nyampe bang, Astagfirullahaladzim nih, udah hantam. Belum Ustaz, mobilnya mau naik perahu dulu. Hah? Mobil naik perahu? Sejam di atas perahu tuh Pak, lewatin sungai. Sampai di seberang saya kata udah nyampe. Saya tanya lagi, udah nyampe? Belum Ustaz, makan dulu. Dari sini berapa lama? Ke atas, katanya di bukit acaranya, ada masjid di ujung bukit. Dari sini ke atas setengah jam. Alhamdulillah. Naik mobil, harus naik motor Ustaz, mati. Naik motor ke sono Pak, jalannya Masya Allah, ternyata itu perkampungan orang Dayak. Kuburan-kuburan orang Dayak banyak tuh. Katanya nih karena agamanya Nasrani, mereka itu di kuburan itu nggak ada yang berani macam-macam. Padahal orang Dayak itu kalau mati katanya jangan katanya timbang emas sama cincin, motor itu. Jadi itu di bawah tanah itu banyak harta karun katanya. Kita sampai ke atas masjidnya, ada satu masjid namanya Al-Mu'allaf. Karena ternyata di sono berbondong-bondong orang Dayak yang masuk Islam bikin masjid. Kita kasih Al-Quran, ya Allah, mereka kayak orang haus ketemu sama air, orang lapar ketemu sama nasi, bareng sama lauk-lauknya, pada bahagia, pada senang, pada nangis terima Quran. Dan seumur-umur saya emang melihat orang Islam terima Quran biasa-biasa aja tuh ya. Terus dia bilang begini, Ustaz, ya Allah, ini mu'alaf, baru setahun. Dia bilang begini, Ustaz, anak saya ini penelitian Ustaz, ada orang kampung anaknya S2 di Australia. Kata anak saya, Ma, 5-6 tahun lagi orang Islam udah gak ada lagi yang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Baca Quran dari mushafnya langsung. Mushaf akan hilang tergerus zaman yang canggih digital. Emang bener sih Pak, kalau saya baru iya ya Allah. Sekarang kita baca Quran kebanyakan bukan dari mushaf, dari mana? HP. Bener nggak? Nih ibu saya tanya, Bu, jujur ya, jangan ada dusta antara kita nih. Bapak ibu mau ngaji di rumah yang ketinggalan Quran, jujur nih, kira-kira balik lagi nggak? Ada pakai Ustaz. Tapi mau ngaji kemarin yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Wah pasti udah, pasti. Kenapa nggak bisa selfie Ustaz? Nggak bisa update status. Kasihan tetangga saya lagi kepoin saya, nggak bisa tahu saya lagi di mana. Saya kalau nggak ada handphone mati gaya Ustaz. Kenapa? Nggak bisa dapat update berita Lesti Kejora. Itu Lesti Kejora kasusnya apa sih Pak? Masya Allah apa ya. Bu, nama suaminya siapa itu dia? Masya Allah. Makanya sekarang ibu-ibu yang badannya udah gede, maaf nih, gemuk, tinggi, nggak usah pakai dikurus-kurusin, nggak usah pakai diet, udah biar nggak dibanting sama lakinya. Udah, jadi nggak gosip ya, yang gosip stop, gibah, dosa bu ya, Bu, gosip dosa nggak? Dosa. Tapi emang Rizky Bilar mah kelewatan itu ya. Gak bini kecil begitu pakai dibanting, saya heran dah si Rizky. Segala udah masukin laporan ke polisi dicabut lagi. Itu emak-emak banyak banget yang baper. Ya, dia di kampung saya 4 emak-emak pas kasus ini naik pada agak masak. Kenapa? Sedih katanya. Ini namanya fans garis keras. Inilah Al-Quran ya Allah. Kenapa saya bahas ini? Coba deh. Kita Jumatan di sini. Bapak masuk dari depan dari belakang nih ke depan. Bapak lihatin yang baca Quran. Yang baca dari mushafnya langsung coba lihat. Semua udah dari handphone.
Padahal yang namanya baca Quran boleh aja dari handphone, tapi tetap yang lebih utama itu kan dari Quran langsung, betul nggak? Sekarang ibu baca Al-Quran di handphone, lagi cakep-cakep baca Al-Ghasyiyah, Al-Ataka haditsul Ghasyiyah, notifikasi, tring, Cin arisan yuk. Bubar lagi tuh bacaan. Bapak lagi cakep-cakep baca Yasin malam Jumat, tring, bini WhatsApp pulang nih urusan nih. Jadi terganggu. Ibu bapak punya anak di pesantren jauh di Gontor, Ponorogo misalnya, 2 tahun gak ketemu karena COVID. Kangen gak bu? Rindu gak? Sebaik-baiknya rindu dan kangen kita amaan, kira-kira paling enak melepas rindu video call apa ketemu langsung? Ketemu langsung. Kalau video call seganteng-gantengnya anak bapak, sinyal nggak bagus, mukanya mata-mata, suara putus-putus, betul nggak? Tapi kalau ketemu langsung puas, digendong-gendong, dipeluk-peluk, namanya kangen sama anak, disuapin, ya Allah, dimulai rambutnya, sejam, 2 jam, 5 jam masih kurang, masih kangen sama anak. Begitulah ketika kita rindu dengan Allah. Yang harusnya kita baca adalah ayat-ayat cinta yang Allah langsung turunkan untuk kita dalam bentuk Al-Quranul Karim. Saya baru mikir, iya bener ya, 5 tahun lagi bagaimana coba kalau handphone makin canggih. Dulu bapak ingat gak, tahun 50-60 zaman kakek saya mau pergi haji, kan belum ada pesawat, laut. Orang dulu bilangnya belayar. Berangkatnya dari Tanjung Priok, di perjalanan 2 bulan. Loh, di laut mau haji 2 bulan, di sono 2 bulan, pulangnya lagi 2 bulan. Total berapa haji? Tahun. Ya 6 bulan, betul ya? Betul. Orang dulu mah paham. Kita mah dengar cerita doang. 6 bulan haji, orang tetangga udah pada lupa, dia baru pulang. Belum canggih, kemarin-kemarin baru ada namanya pesawat, kan begitu ya. Dulu kita pak, saya 98 haji itu ONH terakhir paling murah 9 juta 98. Pas krisis naik langsung deh melonjak 30 haji. Dulu saya kalau nelfon, nggak zaman sekarang, bapak yang pernah haji tahun segitu dah, nelfon aja pak, namanya kolektor, nelfon dari warung bayar di sini. Nah jempol, nelfon dari sono bayar di sini, tagihan jempol. Kemarin ada yang namanya Nokia, connecting people. Orang udah mulai pakai handphone. Dulu mungkin kalau tahun 70-an ada orang nelfon nggak pakai kabel, pak, dikata PA. Betul nggak? Zaman Nokia nelfon nggak ada kabel, subhanallah. Kemarin muncul namanya BlackBerry. Orang udah bisa messenger langsung. Kemarin Android. Sekarang orang udah makin sibuk dengan handphone, tapi lupa untuk menyentuh Al-Quran. Saya tanya lagi sama ibu-ibu, ibu-ibu lebih sering nyentuh mana dari mulai melek sampai tidur lagi, handphone sampai Al-Quran? Bapak lebih sering nyentuh mana pak, dari mulai melek sampai tidur lagi? Yang sering bapak sentuh-sentuh Al-Quran sampai bini pak? Al-Quran dulu Ustaz, baru bini gitu. Ini kenapa saya sampaikan, ya Allah, Bapak Ibu, zaman dulu kita kan enak banget ya. Dulu zaman saya bocah, ngaji kita namanya juz amma. Makanya metode Baghdadi yang warna biru, nunjuk-nunjuknya pakai lidi. Itu masih ada nggak tuh Pak? Masih ada? Kalau orang kampung masih ada, di kota udah susah Pak. Betul nggak? Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu masih ada. Itu masih ada. Mem di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, mata lu. Ya ini sih sekedar intermezzo supaya kita ngingetin, itulah kenapa saya udah 2 tahun ini kedebak-kedebuk kita masuk ke pelosok-pelosok cuma buat menjagain supaya Al-Quran ini masih ada. Di sini mungkin Al-Quran cuma ditaruh di rak-rak buku, rak-rak Al-Quran,
Tapi di kampungnya Allah itu Pak, ke pelosok yang kita naik sampan 6 jam di Palembang itu saya pernah, perkampungan di atas sungai, perkampungan di atas sungai Pak. Listrik nyala cuma dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ada yang sebaliknya juga, kasihan baca Quran daripada sobek-sobek. Itu ada bocah nangis mau baca 1 juz 2 lembar hilang. Bayangin juga. Kita enak banget sekarang. Bagaimana di sana orang berbondong-bondong menyambut Al-Quran, kita di sini kita cuekin. Yuk kita balikin lagi nih, tradisi baca Al-Quran bukan dari handphone tapi dari Al-Qurannya langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Habibana tadi sampaikan sudah sangat Masya Allah sempurna. Saya cuma mau nanya, Bapak Ibu, Nabi yang paling tampan yang kita pelajarin Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarin saya ceramah depan bocah SD, bocah SD semua. Emang salah info. Ustaz, ini ceramah banyak habaib katanya. Waduh, lo kita nyetel banget. Sorba, jubah, lah nyampe tempat salah jadwal. Bocah SD. Pas saya nyampe saya tanya, adik-adik, Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Jawabnya apa? Nabi Yusuf Mansur Ustaz. Lu gimana dong? Yusuf Mansur Ustaz. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, kira-kira kalau Nabi Yusuf paling ganteng di antara semua Nabi dan Rasul dibandingin sama Nabi Muhammad, lebih ganteng siapa? Ini yang mau kita bahas. Habibana mohon izin kalau aneh salah nyebut kitab atau pengarangnya. Ada salah satu kitab namanya Insanul Kamil. Ini buku, ini kitab membahas khusus tentang keseharian baginda Rasulullah, bahkan sampai bagaimana gambaran fisik seorang Nabi Muhammad SAW. Digarap oleh Abu ya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang pemuka agama, tokoh Islam dari kota Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Dia bilang begini, ibarat satu lingkaran. Tahu lingkaran Pak ya? Ini saya kan orang Betawi juga. Ini ada orang Betawi di sini? Banyak. Wah, orang Betawi mah nggak usah pakai angkat tangan juga aja udah paham. Wajahnya wajah bermasalah semua. Ada yang warisan belum dibagi, ya. Ada yang berantem sama saudara, kan begitu. Saya asli Gembrong, tau Pak? Berumpung, Pasar Gembrong. Bapak udah baca berita belum tadi pagi-pagi? Ya Allah, Pak. Ada tembak-tembakan Pak di Gembrong. Tembak-tembakan, mobil-mobilan, boneka-bonekaan. Saya asli orang Betawi sono, Berumpung, Cipinang, Bu, Cipinang. Mester. Jadi negara. Stasiun. Yang ada keretanya, stasiun. Orang kampung saya dulu nyanyi, kalau mau misahin beras dari kutunya, itu ada alat yang dari bambu namanya tampah. Orang sini bilang sama. Apa? Tapir Pak. Tampah bulat. Anggap nih satu bulatan tampah. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan, ini tampah dibagi 3, setengah seperempatnya 2, setengah seperempatnya 2. Kebayang ya? Pahamin. Setengah yang pertama, inilah ganteng dan tampan yang Allah kasih jatahnya khusus, spesial, VVIP, tampan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Seperempat yang pertama, itulah jatah yang Allah kasih untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Seperempat. Sisanya itulah yang Allah kasih dibagi-bagi ke seluruh laki-laki yang ada di atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Bagi-bagi. Konon malaikat pertama kali turunnya di Arab sama di Eropa. Makanya lakinya ganteng, tinggi, keren, mantap, berbulu semua. Sisanya malaikat turun di Serengseng Jawa. Ya begini dah jogrok-jogrokannya. Apa? Sisaan. Kalau istilah kopi paling bawah apa namanya? Ampas.
dibuang sayang, dinyot pahit. Udah kita sisaan udah pokoknya. Jadi kalau kita lihat dari persentase jatah tampan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang paling tampan? Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ahli sejarah mencatat Nabi paling ganteng Nabi Yusuf? Kita belajar di SD begitu, masuk pesantren sama, aliyah kuliah sama begitu. Ini ntar kita bahas. Saya mau bahas dulu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dulu tinggalnya di negeri Mesir. Saya dulu 99, alhamdulillah kuliah di sono, 2003 balik. Jadi ngelihat langsung tuh bagaimana makhluk ciptaan Allah yang tampan, lakinya Pak, Masya Allah. Ada penyanyi Mesir namanya Amr, dia ganteng. Perempuan ada namanya Nawal El-Zuhbi, Masya Allah, keturunan Lubnan, Libanon. Itu Pak, saya melihat langsung, itu perempuan Mesir benar-benar Pak. La ilaha illallah. Perempuan Mesir yang cakep-cakep kalau lewat 2, yang cakep 4. Bayangan aja. Udah gitu kalau lagi musim panas Pak, kan kalau di Mesir musim dingin, musim peralihan, musim panas. Kalau lagi musim panas Pak, itu semua perempuan pakai bajunya ketat-ketat banget, badan pada bongsor, yang dipakein kaos adenya. Pada mencet kan. Lah kita lagi mau ke kampus ngapalin Quran, lagi mau ujian, duduk di halte nungguin bis, perempuan lewat sepertiga, bule-bule. Itu yang tengah pakai segala dompetnya jago. Nah ngambil dompet kan nunduk Pak, pas depan jogorokan kita. Dilihat dosa, gua nggak lihat mubazir. Ngapal dari rumah dapat 1 juz, ngapal dari rumah tuh 1 juz, melihat yang begitu hilangnya 3 juz Pak. Itu perempuan Mesir kalau lagi bening-bening Pak, Masya Allah, minum pantak kelihatan dari leher itu merah. Lebay itu ya. Makanya simbol wanita cantik Mesir itu namanya Cleopatra. Kalau Bapak kenal ya. Nah, Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Di zaman yang bersamaan ada perempuan yang cakep, cantik, yang akhirnya diperistri oleh Nabi Yusuf. Namanya siapa? Siti Zulaikha. Makanya kalau ada penasehat atau bukan penasehat, ada ustadz ceramah nasihat pernikahan, kan ada doa, Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Zulaikha aslinya di Arab, Zulaikha masuk serangseng sawah Juleha, tinggal di pojokan kontrakan Juleha. Pagi-pagi dagang nasi uduk dipanggilnya empok Eha. Kita miris ya, orang Betawi namanya cakep-cakep banget. Itu di Sungai Nunuk yang tadi saya cerita bawain Quran, itu ada teman saya Pak, Betawi Marunda, tinggal di sono, nikah sama orang Kalimantan, bertahun-tahun belum pulang. Namanya cakep. Seumur umur saya baru dengar nama dia doang nih. Siapa namanya? Muhammad Rasul. Dia Muhammad Rasul begitu. Dipanggilnya nggak enak banget, Bang Wancung. Cakep nama Muhammad Rasul, panggil Bang Wancung. Orang kita kan begitu. Paman saya, almarhum paman saya namanya Ibrahim, panggilnya Boeh. Abdullah panggilnya dulu. Yang paling banyak tuh Udin, Mahmudin, ya kan? Ada namanya Awaludin, anak pertama. Yang terakhir Akhiruddin. Ada bulan purnama lahir Komarudin, lahir siang-siang Samsudin. Ini jadi ngapain ngomongin Samsudin ya? Siti Zulaikha. Nah dia punya teman-teman nih, ibadah ngumpul nih, kenda, sosialita. Kata si Eha begini nih, besti-besti. Lu tahu nggak, di rumah gue tuh ada budak baru gue cakep banget, laki, anjing. Kita udah sering lihat laki ganteng di mari nih, ini yang paling top. Yang bener lo Eha, bener. Lu
besok ke rumah gua dah. Wah, namanya emak-emak mau lihat laki-laki ganteng paham sendiri. Sama kayak emak-emak di sini. Ada Ustaz Zaki sama Habib mau datang, udah dandan dari habis asar. Tadi saya lihat di depan ada yang belas warna merah, yang kiri biru, sebelahnya bedak setengah. Ya mama begitu dah yang sama. Mau lihat Nabi Yusuf pada dandan. Pas nyampe rumah Zulekha, pakai Zulekha, lu daripada bete, terlalu kesurupan mungkin orang ganteng. Nih gue siapin apel atu, pisau atu, lu pada iris-irisin apel dan iseng-iseng. Lagi iris-iris, Nabi Yusuf keluar. Ini kalau di film ada backsound nih pak, jreng. Pas keluar, wah terperangah dan terpesona itu semua perempuan mangap aja. Kagak sadar yang diiris-iris bukan apelnya lagi apanya? Tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Makanya besok nih emak-emak nih, ya habis zuhur lagi terang-terangnya matahari, berbaris dah depan masjid, ya bererot, kejejer. Bawa apel sama pisau pada atu-atu. Kalau orang kampung sini ada yang namanya Yusuf, suruh lewat. Emak-emak apel sama pisau. Kira-kira kalau yang lewat Yusuf orang kampung sini yang diiris-iris apelnya apa Yusufnya? Tuh bedanya ya. Lalu kenapa kok dalam sejarah yang paling ganteng Nabi Yusuf? Nah begini. Dalam kitab itu dikatakan ini Nabi Muhammad wajah gantengnya ditutup 10 tirai atau 2, 3, 4 sampai 10. Nabi Yusuf sama 10 tirai juga Pak. Tapi bedanya Nabi Yusuf pas hidup di dunia Allah buka 10 tirainya semua. Maka tampaklah wajah yang begitu tampan. Tapi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di dunia semasa hidup yang dibuka cuma 1 tirai saja. 1 tirai. Sisanya berapa? 9. Baru 1 tirai dibuka. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Begitu banyak orang yang hidup berdampingan dengan Rasulullah di kota Madinah. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang hidup dengan Rasulullah bukan karena terpaksa dan dipaksa masuk dalam agama Islam, karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru 1 tirai dibuka, semua orang yang menyaksikan wajahnya begitu sejuk dan terasa nyaman, indah dipandang. Sisanya berapa tirai lagi tuh Bang? 9. Kapan Allah buka? Entah di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Enggak semua orang dikasih melihat wajah Rasulullah ketika dibuka semua tirai yang tersisa 9 tirai. Enggak. Siapa golongan pertama yang Allah kasih lihat adalah dia orang yang sepanjang hidupnya memuliakan ibunya. Oh, Masya Allah. Makanya jangan macam-macam Pak sama ibu-ibu. Pokoknya kalau udah ngomongin ibu-ibu Pak dahsyat. Ini makhluk dikata hebat aneh, emak-emak dibilang aneh hebat. Perasaannya lembut, hatinya halus. Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Dan makhluk halus kebanyakan perempuan itu makhluk halus yang nyangsang di pohon namanya apa? Kuntil anak. Saya nggak pernah dengar kuntil bapak. Nih perempuan, Masya Allah. Udah Pak, pokoknya kita kalau udah di jalan nih Pak, naik mobil, naik motor, ketemu emak-emak naik motor metik, pakai sarung tangan, kacamata gede, itu kerudung lebar kemana-mana, kita ngalah aja Pak, kelar hidup kita Pak. Cuma dia satu-satunya makhluk di atas bumi, sen kanan belok kiri dia Pak. Betul nggak? Dia mau lurus, dia mau belok, dia mau terbalik, yang tahu dia doang sama Allah udah biarin aja. Ya saya di mobil saya lampu merah kan berhenti kita. Lah emak-emak berhenti, saya nyetir di samping saya bisa ngaca di spion. Dia dandan, ya Allah gunain kacamata. Dalam hati gue nggak dianggap kali ya. Lah itu dia mau pegang enggak, saya kepencet.
baru belajar kali ya, pegaya tujuan, pokocok, doker, proses diseruduk. Yang ngaca dia, yang ngegas dia, yang nyeruduk dia, yang nyungsep dia. Saya buka kaca, bukan mau marah-marah, mau nanya ibu nggak apa-apa. Baru saya buka pelan, gue bangun, apa lu? Saya tutup aja lagi. Baru malah ribet dah. Makanya ada istilah the power of mama, nggak ada the power of aki-aki, nggak ada. Ini satu-satunya makhluk yang multitasking. Kalau handphone tuh bisa kita banyak buka aplikasi di satu layar. Mama ini multitasking, udah ciptain Allah begitu modelnya. Makanya nikah itu menyempurnakan hidup kita karena cuma makhluk ini yang bisa. Apa multitasking? Multitasking itu mengerjakan banyak pekerjaan satu waktu satu tempat, dia doang. Tangan kanan nih goreng tempe, yang kiri gendong orang, tangan kanan, kaki kanan ngepel, handphone di leher, bu arisan jadi bu, dia doang. Tempe mateng, orok tidur, ubin bersih, pulsa habis. Nah sekarang kita suruh begini, modal pak, tempe gosong, orok nyungsep. Nih mama, makanya kan benar ketika sahabat datang, ya Rasul, siapa harus yang aku muliakan pertama kali dalam hidupku? Jawabnya apa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu ayahmu. Bu, ibunya berapa bu? Bapaknya. Dengerin tuh pak. Mancing karena saya nanya doang, kan bapak yang praktekinnya. Memang kalau udah emak ya Allah. Lihat Alqamah, sahabat Rasulullah, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, matinya susah gara-gara nyakitin perasaan emak. Oh ibu kalau udah berdoa tuh anak hidup berkah, tapi ibu kalau udah keluar sumpah anak jadi batu. Siapa itu? Baik-baik amal lisan. Tapi jangan juga kayak Bang Ngopi Kumis. Tau Bang Ngopi Kumis? Dia cerita anaknya lagi di rumahnya dicondet pak. Anak lagi ngaji sama Habib. Pas lagi ngaji kata Habib, kalau udah urusan umat jangan kate cium tangan, ente cuci kaki, ente minum airnya. Koma. Dia udah pulang duluan. Ngopi Kumis. Saya pulang aja duluan Ustaz katanya. Ngaji sampai batas di situ. Dan nyampe di rumah saya tungguin emak saya. Ambil baskom, taruh air. Mas saya pulang, Assalamualaikum salam. Mak semangat banget saya mau praktekin ilmu dari Habib. Udah mak sini duduk. Pas mau masuk mati lampu. Lalu mak dibopong-bopong, gelap-gelapan diseret suruh duduk, dicuci kakinya gitu kan. Pas diminum sama ngopi, lah Ustaz kok ada kayak agernya ya. Lepas lampunya lah ya Allah, itu kaki debel banget pak. Tahu debel ya? Iya. Dari sawah. Dan kata Bang Ngopi kalau ngaji setengah-setengah begitu tuh. Ini kalau urusan emak, masya Allah, emak ya Allah. Saya alhamdulillah emak saya masih ada. Masih bisa nyari hidup berkah dari emak. Yang udah nggak ada emaknya, bagaimana banyak berbuat baik, pahalanya niatin buat emak kita. Ini agama Islam sangat memuliakan ibu karena ibu sudah jadi alam yang kedua bagi setiap kita. Kan manusia awalnya hidup di alam roh, kedua di alam rahim ibu, baru masuk dia ke alam dunia, alam yang ketiga. Udah jadi alam kita pak. Wahnan ala wahnin. Dia ini kalau udah hamil pak beratnya masya Allah. Kenapa tadi dibilang ibumu, 3 rezeki yang Allah nggak kasih ke laki-laki. Apa? Hamil, melahirkan, menyusui. Transgender lo boleh rubah kelamin, tapi nggak mungkin merubah rahim. Betul nggak? Transgender sekarang aneh-aneh pak. Apalagi yang lagi ngehits itu sekarang. Bisa sebut nama nggak usah. Musik tarunan. Saya mau temenan, aman ketemu cuek aja. Ya Allah pak, sekarang transgender udah banyak pak. Trans itu kan berubah, gender kelamin, ini udah banyak.
Saya kebayang begini, kalau laki jadi perempuan masih gampang dah prosesnya, kelet, tekuk, rapi udah, betul nggak? Kelet, potong dikit, tekuk, kelar, betul nggak? Yang ribet perempuan jadi laki, lu mau pakai apa? Sebenarnya kelas transgender, kelamin boleh dirubah tapi tidak dengan rahim. Maka ibu ini Pak dahsyat, yang masih hidup ibu kita banyak-banyak bakti dah. Mau kita dia kasih mobil semahal apapun, rumah semewah apapun, emas semahal apapun Pak, nggak bakal bisa nandingin kasih sayang yang buat kita. Makanya golongan pertama yang Allah kasih melihat wajah baginda Rasulullah nanti ketika sisa 9 tirainya dibuka adalah dia yang memuliakan kita. Yang kedua, siapa golongan yang akan nanti Allah kasih lihat wajah baginda Rasulullah? Tentunya adalah mereka yang selalu menyampaikan tanda cinta dalam bentuk sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Pak bergaul, kan ada beberapa tahapan ya. Tahu, kenal, akrab. Apa Pak? Tahu, kenal, akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Tapi orang yang akrab udah pasti kenal dan tahu. Contoh, Bapak tahu nggak Jokowi Pak? Tahu. Jokowi tahu kita nggak? Boro-boro. Tuh tahu. Kita tahu Raffi Ahmad, tahu Sultan Andara, tahu Mbak Imbo, artis yang lain tahu. Jadi Corbuzier tahu. Tahu, orang boleh bilang tahu silahkan walaupun nggak ketemu. Karena rata-rata orang yang cuma tahu lihatnya nggak langsung di sosmed, Twitter, Facebook, TikTok. Nah, dia ngelihat di layar kaca, layar handphone, tahu nggak perlu ketemu. Tapi kalau kenal, syaratnya harus ketemu walaupun cuma sekali, baru boleh ngaku kenal. Bapak nih udah ketemu kita nih, saya berarti kenal sama bapak, bapak kenal sama saya karena udah ketemu. Tapi orang kenal belum tentu akrab. Kalau akrab nggak usah pakai dibahas, udah pasti kenal tahu. Lah nongkrongnya emang berdua-duaan doang. Akrab, orang kalau udah akrab mau minjem duit aja nggak usah panjang lebar ngomongnya. Datang ke rumah habis subuh, ketok pintu, duduk-duduk, gesek-gesek pak. Lu ngapain? Nggak paham aja lo minjem duit. Saking akrabnya. Begitulah kita dengan baginda Rasulullah SAW. Ada yang cuma tahu tulisannya mim hak mim dal Muhammad. Islamnya ada di KTP, dia tahu. Di tahiyat sholat dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dia tahu. Tapi belum tentu dia kenal. Karena cara kenal untuk bertemu dengan Rasulullah adalah membaca selawat setiap hari di luar sholat kita. Itu kenal. Lalu bagaimana supaya akrab? Kalau kita mau akrab, nggak cuma kenal, datang ke acara maulid, itulah cara untuk mengakrabkan diri dan hati kita kepada baginda Rasulullah. Ada tukang es Pak, es cincau, yang hari mangkal, tuh hujan siang-siang dari habis lohor sampai mau asar nggak kelar-kelar. Habis asar ada rombongan datang, pakai baju koko, habis pengajian dah. Wah, ada cincau nih, kata rombongan, Pak beli Pak. Habis tukang es penasaran nih, rombongan dari mana nih Bang? Abang dari mana Bang? Habis ngaji ya? Enggak, habis maulid apaan Bang? Tukang cincau Islam. Berarti dia masuk kategori yang cuma tahu Rasul, dia belum kenal. Maulid kagak tahu. Maulid apa Bang? Maulid ini bapak ibu pada datang nih Pak, cerita tuh dia rombongan sama tukang cincau. Kita mahalul qiyam, seolah-olah Rasulullah ada di tengah kita. Masya Allah beliau hadir. Ustaz pada ceramah menjelaskan akhlakul karimah Rasulullah seperti apa. Oh enak Pak, adem ikut maulid. Saya bukan masalah adem, yang penting jamaahnya banyak. Kan bisnis otaknya. Biar cincaunya laku, jamaah banyak, aku banyak Pak. Kalau maulid jangan pakai lagu dah, banyak. Acaranya kapan aja, panjang kalau maulid. Bapak mau milih yang pagi, siang, sore, malam, banyak terserah. Oh iya boleh, besok saya sebelah sana Bang, banyak Pak, banyak. Ntar saya kasih space tempat buat Abang. Dikasih tempat dagang cincau, biasa 4 jam baru habis, sejam udah ludes. Ketagihan dia. Nah, aku nyari maulid lagi nih. Ada yang maulid dia datang, ada yang maulid dia datang.
nggak sengaja dong sayup-sayup dia dengar orang asraqal mahalul qiyam kan, Allah ya Nabi, mulai hatinya terasa kok adem ya. Ditambah lagi ustaz ceramah, habaib ceramah, para kiai ceramah, semua ceramah. Begitu banyak udah yang dia dengar kisah-kisah Rasulullah, begitu mulia akhlaknya. Akhirnya dia mikir, saran, gue dagang mulu, besok setengah main aku setengah, gue masuk ke dalam kali-kali ikut maulid. Yang tadinya tahu, pengen kenal Pak Rasul. Akhirnya apa? Dia dagang habis setengah, tumben-tumben tuh beli baju koko, peci sama sarung. Seumur-umur gak pernah punya. Karena mau maulid, dia taruh di kresek. Cincau habis setengah, dia pakai, dia masuk ke dalam, di antara rombongan, dia di tengah. Pas maulid qiyam, netes air matanya. Bertahun-tahun dia cuma tahu baru ini ketika mahalul qiyam hatinya baru kenal dengan seorang Nabi Muhammad. Ya Rabbana, kata dia, ini sosok yang selama ini saya tahu cuma lewat buku, saya tahu cuma lewat ustadz-ustadz, tapi betapa dahsyat ketika kemuliaan seorang Rasul masuk ke dalam hati, menetes air mata tiada henti. Oh, dia lihat, Masya Allah, itu orang-orang berbondong-bondong nyenengin Rasulullah dengan menyenangkan tamu yang datang acara maulid. Orang kaya ada yang datang tiba-tiba bawa nampan 10 nampan nasi kembuli dikeluarin. Tahu di sini ada nggak nasi kembuli? Ada lagi pengusaha datang bawa parcel sonek, wah, di dunia Allah orang pada berbondong-bondong ngalap berkah maulid. Masya Allah, dia mikir, gue jadi pengen juga nih, pengen nyenengin tamu maulid, cuman duit kagak. Tukang cincau kata dia kan, saya kan romusa, tahu romusa, rombongan muka susah, nggak bisa ngasih apa-apa. Akhirnya dia mikir, kenapa enggak gue sedekah cincau gue aja, yang lain pakai nasi kembuli, pakai parcel, gue cincau aja dah. Akhirnya setiap dia dagang habis setengah Pak, Masya Allah, sebelum dia masuk ke tempat maulid dia bagi itu cincau habis. Tuh bocah-bocah yang model-model begini nih Pak, dipanggilin atuk, sini dong, mau es dah? Mau, bocahnya atuk, temennya saya. Kalau maulid kan seru banget ya, emak-emak pada bawa orok, ada yang balita, ada yang 4 bulan, 5 bulan udah ditimang, tidur anaknya masukin ke tas, menyatu sama pastel benyek di dalam rumah. Senang banget Allah dipanggil, mak anaknya tidur di sini. Wah, dikasih cincau gratis. Se-RT bocah minum cincau semua. Malam se-RT bilang, hatinya senang. Itu pengurus masjid nanya, bang lu gak rugi bang? Dagang setengah lo bagi-bagiin. Dia bilang, ya Allah, agak bang, bener. Saya senang banget. Saya gak mau kalah sama ngasih nasi kembuli. Biarin dah, memang saya cuma cincau doang. Saya bilang sama bini saya, lebihin tiap saya buat cincau buat orang maulid. Ya Allah, itu orang kalau udah kenal dan berusaha akrab datang ke acara maulid, sampai dia bilang sampai saking pengen akrabnya dia bilang sampai dalam hati, saya nggak mau cuma datang ke tempat acara maulid, saya nggak cuma pengen sedekah buat tamu maulid, saya mau bikin maulid. Bukan cincang, bikin maulid. Bayangin, cuma bagaimana caranya? Aku nabung aja deh, dia nabung sehari 5.000 lebih, alhamdulillah, kurang jangan, biar Allah lihat istiqomah. Kan niatnya Pak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Daripada dia beli celengan, dia ambil tuh kaleng bekas, kaleng kongguan, tahu Pak? Kaleng biskuit kongguan, ini kaleng paling munafik sedunia. Gambarnya doang biskuit, isinya begina. Sama tuh dia temenan sama toples askor lebaran. Bocah pada lari semangat disangkain coklat, dibuka opak. Dia ambil kaleng biskuit, ditulis pakai lakban, tabungan maulid 5.000 sehari, tiap hari dia sisir. Bininya sampai, Pak, ya Allah semangat banget. Iya, kita bikin maulid tahun depan. Oh, bikin maulid. Dia datang tiap ada maulid, nggak pernah absen Pak. Sarung, koko, peci terus ada di gerobaknya dia. Di mana dia lewat ada maulid, dia dagang, dia sedekah. Masya Allah. Sampailah setahun. Ketika setahun, dia ngomong sama bininya, Mimi, nanti jangan manggil Mimi. Bunda, ini saya udah punya uang, kita bikin maulid yuk. Bentar ya, serius. Kamu bisa belanja apa
puasa. Buat berapa orang bikin besek? 100. Gak banyak? Enggak, udah uangnya ada. Udah Allah yang ngatur, dia kun fayakun Allah nih. Bini yang belanja, dia ngundang nih Pak tetangga, diketok pintu orang-orang. Assalamualaikum Pak Haji, Pak besoknya datang bikin maulid. Pak Haji, iya. Ragu Pak. Kang Cincang bikin maulid, jangan-jangan hoax nih. Rumah yang kedua diketok, door to door, semua kontrakan berapa bulan. Masya Allah, itu kontrakan yang pintu-pintu banyak tuh Pak, diundang sama pintu-pintunya. Sudah. Saking semangat. Tibalah malam itu acara dia bikin maulid. Habis isya dia udah seneng, wangi dia Pak. Karena lagi ngikut maulid, dia lihat para habaib pakai wangi mahalul kiamat, pakai minyak wangi itu kita dioles-oles. Rumahnya wangi, tikar dihamparin biar pada borong, biarin dah, ada ubinnya semen doang, biarin. Yang penting ada tamu, ada Rasulullah mau datang kemari nih. Masya Allah. Jam 8 belum ada yang nyampe, barang tuh orang nungguin selama itu. Ada orang gak percaya sama gue kali. 8:30 gak ada yang nyampe, barang atuh. Itu juga dia jendela kosong, pulang lagi. Dia bilang sama bininya, "Mah, Bunda, biar saya baca maulid dah. Saya udah mau 2 tahun nih rajin ikut maulid, belajar bisa dikit-dikit dah." Dia kita baca maulid berempat sama anaknya 2 baca maulid Pak. Pas maulid ya Allah ya Nabi, bininya ngeliat nangis tuh suaminya. "Ayah kenapa nangis?" "Ya Allah Bu, gak sia-sia nabung 5.000 sehari. Biarin gak ada orang, yang penting terlaksana, saya sukses bikin acara maulid. Yang kedua saya nangis kenapa? Sedih gak ada yang percaya kita bikin maulid. Ya Allah biarin mahal ya anaknya, senang Allah ya Nabi." Karena udah sering diajak tuh anak bini. Yang dia ajak buat kenal sama akan Rasul bukan sendiri, anak-anak dan bini sering diajak maulid, ikut dagang sambil maulid. Saking cintanya sama acara maulid. Pas lagi mahalul qiyam, ada yang ketok-ketok pintu. Dor, wah rombongan nanti nyampe. Alhamdulillah, biarin dah, pada malaman dikit, kita ulang lagi maulidnya. Pas dibuka, silo mati. Rombongan ini orang semua mukanya glowing Pak. Bersih-bersih, ya Allah, ini orang kampung mana nih? Yang pasti bukan orang kampung sini nih. Orang kampung sini mah demuk-demuk minyak. Wajahnya bercahaya, dikatakan bercahaya kelihatan samar-samar wajahnya, dikatakan kelihatan wajahnya kok samar-samar. Di tengah ada satu sosok yang paling bercahaya. Ya Allah, dia sampai nggak bisa lihat, nggak sanggup. Dia sampai, "Ya Allah, saya seumur umur saya hidup baru kali ini melihat ada manusia bercahaya banget, sampai nggak bisa dilihat wajahnya." Ditanya, "Bapak siapa?" Orang itu jawab apa? "Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang kepadamu karena engkau begitu ikhlas mencintaiku, setulus hati, bukan hanya karena sholawatnya, bukan hanya karena maulidnya, tapi keikhlasanmu yang mengundang aku datang ke sini." Oh, dia nangis Pak, habis dia nangis, tiba-tiba dia melek lagi, udah gak ada lagi. Dikata mimpi, dia ngeliat langsung, dikata kenyataan kayak mimpi. "Ustaz, ini Ustaz ceritanya ngarang apa kagak?" Bapak Ibu yang punya internet, punya kuota, cari di internet, googling tukang es ketemu Rasulullah karena cinta maulid, 100% ada. Silakan nanti di rumah ya, yang gak punya kuota numpang sama wifi tetangga. Cari tukang es ketemu Rasulullah karena cinta maulid. Masya Allah Pak, tukang es saking akrabnya sama Rasulullah. Kan tadi saya bilang, orang kalau udah akrab gak pakai diundang datang. Bapak punya teman akrab jauh, dia tahu bukan dari bapak, dibela-belain datang kalau udah akrab. Tukang cincau dari cuma tahu Rasul sampai kenal, sampai akrab, sampai didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini bukan berarti cerita ini terus bapak semua rubah profesi ya. Tentang habis cerita begini, besok yang PNS resign, yang bisnis punya restoran tutup. Kenapa Pak? Tukang kicau aja dah. Dia ketemu Rasulullah, nggak begitu. Ini Pak, Masya Allah. Hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Pokoknya kalau udah maulid Pak, kita semangat. Apa lagi coba? Kenapa sih kita sholawat kepada baginda Rasulullah? Kan Habibana udah ngejelasin Pak.
Orang sholawat itu kan yang disebut nama manusia yang paling baik, betul nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Masa iya orang yang ahli sholawat itu mau berbuat maksiat? Malu dong sama Rasulullah. Kalau emang mau cinta Rasul baca sholawat, ya malu sama Rasulullah. Masa iya orang yang cinta sholawat korupsi? Masa iya orang yang sholawat itu mau ngambil hak orang lain? Masa iya ibu yang hobi sholawatan tiap datang acara maulid gak pernah absen? Masa iya lakinya baru pulang rumah, masuk kamar mandi, celana digantung di belakang pintu, dompet nongol tuh bininya lihat. Nah ini dia nih, dibuka ada uang 120 ribu, mbak 20 ribu, gak tahu. Padahal bini lakinya udah tahu, karena udah seminggu di kamarnya ada tuyul betina. Kalau orang yang cinta Rasul gak bakal begitu. Kenapa? Ya Allah, saya lagi berusaha akrab sama Rasul, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Apa Pak? Salawat ngejagain kita dari hal-hal maksiat dan keburukan. Shallu ala nabi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tadi beberapa kisah ya. Kemudian juga ternyata begitu, ini baru 2. Yang tadi golongan yang bisa melihat orang yang memuliakan itu. Yang kedua adalah dia yang senantiasa berselawat datang ke acara maulid. Kita yang apa nggak usah buyang dengan perbedaan dah ya. Kita yang maulid udah jalan terus. Kalau menurut saya yang cara ngebuktiin cinta Rasul tidak dengan maulid, kalau bisa nggak usah pakai bid'ahin maulid udah. Kita kalau belum bisa nyenengin orang jangan nyusahin. Kan itu diajarin Rasul. Kalau memang belum mau datang acara maulid, jangan merusak acara maulid. Saya mah nih kalau ada orang nih, misalnya saya nggak demen maulid, saya tanya teman saya, lu maulid bang? Maulid, lu jalan. Gue nggak datang, tapi tenang, gue supply. Nih air mineral, gue bagi. Nggak cuma satu, sepabrik gue kirim. Banjir tuh maulid. Harusnya kan begitu Pak sama Muslim, dia nggak? Gak usah saling nyalain, ya itulah. Sekarang maulid ini kan buat kita mencontoh akhlak Rasul. Masa kita mau nyalain orang kan gitu. Karena sekarang memang susah Pak. Banyak orang pinter kagak bener. Mending mana orang pinter gak bener, apa yang bener tapi gak pinter. Mendingan bener gak pinter Pak, masih ada benernya. Daripada pinter gak bener, pinterin orang. Sekarang Bu nyari laki-laki yang setia susah. Ganteng bini dicekek. Betul gak? Satu-satunya laki-laki yang tersisa di dunia ini cuma satu sekarang, Rehan. Begitu sulit. Tuh si Rehan sama orang baik. Aki-aki yang ngeliat TikTok nih Ustaz, gila kali ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk aja yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin, cuma menyempurnakan apa yang udah Habibana kita sampaikan tadi. Ini mah kalau saya bagian kulitnya doang ya Habibana tadi, Masya Allah. Haji mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Ibu salam buat keluarga. Maafin kalau ada canda-canda kata yang bikin hati jadi gak enak. Saya juga alhamdulillah doain tanggal 2 ini Pak. Ini Habibana doanya, aneh udah mau bagi-bagi Quran di Papua sampai Desember ke Papua. Kenapa? Saya telepon Ustaz, kemarin Ustaz, di sini banyak mu'alaf yang belum pada punya Quran yang cakap-cakap yang bagus-bagus. Jadi programnya Al-Quran dari jemaah yang kita datengin, dari Quran itulah nanti yang kita bawa kemana-mana. Doain aja Pak, biar saya istiqomah. Saya cuma minta ya Allah, kalau saya istiqomah dalam dakwah, dalam ibadah, kalau emang entar Engkau mau ambil nyawa saya, ajal saya, ya Allah matiin dalam dakwah dan mudah-mudahan itu yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Salam buat keluarga. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.